Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Jamadila Lestari dengan NIM 132309403 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen user dan privilege. Latar belakang: manajemen merupakan ilmu dan seni yang berfokus pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Secara konsep manajemen user lebih fiksi mengarah pada pengolahan optimal terhadap penggunaan user sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial, alam, maupun teknologi. Privilege mengacu pada pihak istimewa atau keuntungan yang diperoleh individu atau kelompok tertentu yang tidak memiliki oleh hak lainnya. Konsep ini erat kegiatannya dengan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pendahuluan: manajemen merupakan salah satu elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat individu, organisasi, maupun pemerintahan. Sebagai berikut: disiplin ilmu manajemen memberikan perangkat kerja untuk pengolahan sumber daya secara guna mencapai tujuan dan telah ditetapkan. Di sisi lainnya, konsep finansial juga memainkan peran penting dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Finansial merujuk pada keuntungan atau hak istimewa yang dimiliki individu atau kelompok tertentu di dalam suatu sistem sosial. Rumusan masalah: bagaimana konsep manajemen user dapat ditetapkan untuk pengolahan sumber daya secara efisien dan efektif dalam berbagai bidang. Bagaimana merupakan inisial terhadap akses dan distribusi sumber daya di masyarakat. Dan metode analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara definisi untuk memberikan gambaran tentang pola menggunakan sumber daya dan plan prinsip dalam pengolahannya. Dan ada juga metode pengumpulan data literatur. Pengumpulan data sekunder dalam buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan terkait konsep manajemen user dan privilege. Dan juga ada permasalahan konsep manajemen user dalam pengolahan sumber, yaitu manajemen user berfokus pada upaya untuk memaksimalkan pemahaman sumber daya secara efisien dan efektif. Dan juga ada definisi merupakan pengguna sumber daya seminimal mungkin untuk tercapai hasil dan
maksimal. Dan juga ada efektivitas, memastikan tujuan organisasi atau masyarakat tercapai dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat sasaran. Dan contohnya dalam pengolahan anggaran, pemerintah, manajemen usaha memastikan algorisasi dana dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat sebagai pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke pembahasan manajemen finansial dan ketimbangan akses terhadap sumber daya. Finansial mencapaikan kesejahteraan dalam akses terhadap sumber daya yang sering kali kita disadari oleh finansial atau kelompok dan keuntungan. Dan kemudian divisial ekonomi sebagai kelompok untuk memiliki akses lebih besar terhadap peluang kerja dalam pendidikan berkualitas. Dan juga ada efisien sosialisasi, efisien sosial, posisi dalam masyarakat, membagikan kemudahan dalam pengaksesan fasilitas umum, efisien gender, laki-laki dalam beberapa budaya lebih diutamakan dibandingkan perempuan dalam pengolahan sumber daya. Dan juga ada analisis definisi dalam efektivitas dalam manajemen usaha. Yaitu konsep manajemen usaha berperan penting dalam memastikan penduduk sumber daya secara optimal. Dan juga ada kelebihan jika ditetapkan dengan benar. Manajemen usaha dapat meningkatkan produktivitas organisasi dan mengurangi pemborosan. Dan juga ada kelemahan dalam praktiknya pengolahan seringkali dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki finansial sehingga efisiensi dan efektivitas hanya menguntungkan sebagai pihak. Lanjut analisis kedua, dampak efisien pada pengolahan sumber daya. Efisien berpengaruh besar dalam menentukan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya dalam berbagai sumber daya teruntuk dikelola. Dan ada juga analisis positif, kelompok yang memiliki efisien seringkali maupun mengolah sumber daya lebih baik karena memiliki akses ke pendidikan, teknologi, dan jaringan. Dan kalau analisis negatif, ketimbangan yang diciptakan oleh efisien pada pengiringan kelompok lainnya mendapatkan terciptanya keadilan sosial. Dan juga ada hasil sebagai berikut. 1. Keterkaitan manajemen dan usaha. 2. Konteks ideal usaha. Manajemen usaha dapat menjadi alat untuk mengurangi dampak negatif efisien dengan menetapkan prinsip keadilan, transparansi, dan praktikabilitas. 3. Namun
dalam praktisasinya perinisial seringkali mengeluarkan pengambilan keputusan sehingga sumber daya tidak didistribusi secara teratur. Dan juga ada kesimpulan. Dari kesimpulan ini, satu, pentingnya manajemen user dalam pengolahan sumber daya. Manajemen user merupakan pendekatan yang efisien untuk mengolah sumber daya secara efisien dan efektif. Dan juga ada pengurangan efisien terhadap pengolahan sumber daya. Efisien memiliki dampak besar terhadap akses dan distribusi sumber daya. Kelompok dengan efisien cenderung mendonasi akses terhadap peluang dan aktivitas, sementara kelompok yang kurang beruntung seringkali terpinggirkan. Terima kasih atas presentasi saya. Bila ada salah, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.